Mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, atau selamat siang boleh. Bu masih ingat dengan saya? Si, Ibu boleh perlihatkan atau sebutkan namanya dan tanggal lahirnya. Misalnya Bu X atau punya HIV soalnya. Oh, ojo. X mulai ya, tanggal 1 Januari misalnya, betul ya dengan X tanggal 1 Januari. Oh iya, kan ada keluarganya, dia mau pulang kan. Kalau HIV itu kan memang penyakit yang stigmanya masih banyak negatif kalau di Indonesia. Maka di RN itu kalau dia punya HIV itu jarang yang ditulis di RN-nya bahwa diagnosa medis HIV/AIDS, jarang, nggak kayak hepatitis, hipertensi, DM itu kan mesti ditulis jelas, hipertensi, DM. Kalau HIV itu biasanya pakai kode, kalau nggak salah B20 atau B21. Nah itu, karena untuk ketika pasien itu terdiagnosis, maka ketika pasiennya itu menyampaikan bahwa saya nggak mau keluarga saya tahu misalnya, maka nggak apa-apa, itu haknya pasien. Maka kita nggak boleh memberi tahu keluarganya. Tuh. Nah, maka ketika kita mau mengedukasi pasien mau pulang, kita tanyakan dulu, saya benar ya ibunya ini dengan ini. Jangan langsung, ibu di sini kan ibu kena HIV/AIDS, kalau keluarga nih, mungkin ada keluarga jauh. Sampaikan dulu, ibu, maaf, ini keluarganya boleh tahu diagnosanya atau sakitnya, atau keluarganya ada yang tahu tentang sakitnya atau enggak nih, atau mungkin ibu berkenan saya edukasi sendiri atau dengan keluarga. Oh enggak mbak, ibu saya misalnya tahu, tapi ada bapaknya nggak tahu misalnya, boleh diminta untuk keluar dulu. Itu ibu yang di sini pendampingnya ya untuk edukasinya, bapak mohon maaf untuk keluar sendiri, saya melakukan tindakan atau edukasi selama edukasi. Jadi betul, pastikan untuk keluar, orang nguping. Gimana orang Indonesia senang kepo, gitu ya. Nah, kalau sudah oleh ibu di sini, ibu sudah tahu deh sakit apa, misalnya. Sudah mbak, ibunya maaf sudah tahu misalnya keluarganya. Iya mbak sudah tahu. Sebelumnya apa yang ibu ketahui tentang sakitnya, misalnya. Saya sakit HIV. Ibu tahu nggak HIV itu apa? Boleh. Oh, penyakit menular seksual, dia betul penyakit menular seksual. Nah, ini kan kita mungkin nggak perlu tanya kok bisa ya bu kena gitu. Itu seharusnya pas pengajian, pas disat planning ya kita fokus ke disat planningnya saja. Bu betul ingat bahwa HIV/AIDS itu penyakit menular seksual. Nah yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV sendiri itu kan singkatannya Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya itu menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu menurun. Tuh. Nah maka ibu kan ini sudah boleh pulang nanti. Tadi kan dokternya setelah visit ibu dinyatakan boleh pulang. Nah di sini saya mau memberikan edukasi apa saja obat yang harus diminum, kemudian apa yang harus dilakukan selama di rumah, treatment di rumah, itu apa saja. Nah nanti harapannya kondisi ibu jauh lebih baik atau mungkin tidak semakin menurun gitu. Dan juga nggak lupa untuk minum obat itu. Apakah ibu bersedia? Kalau bersedia, saya izin boleh cuci tangan dulu atau menutup sambiran. Atau tadi ya pastikan bahwa kita menutup pintu, cek nggak ada yang di depan. Gitu. Nah, ibu ini usianya masih 30 tahun ya berarti dia tadi menyebutkan ya. Nah, dulu dicentang berarti kurang dari itu. Karena kalau dia usianya lansia, maka kita ada tambahan untuk terkait dengan tadi lingkungannya, bisa modifikasi lingkungan. Gitu. Nah, ibu maaf, nanti setelah pulang ini ibu tinggal di rumah dengan orang tua atau tinggal sendiri atau ngekos? Tinggal sendiri mbak misalnya. Oh iya tinggal sendiri ya. Jadi ini ibu baru tahu sakitnya atau sebelumnya sudah pernah cek? Kemudian ini second opinion ya gitu. Enggak mbak, baru pertama kali, berarti kan dia belum pernah dirawat sama sekali. Nah pasien pas rawat kan kita bisa tahu, nggak usah tanyakan ke pasien. Nah pasien gerak mobilitas kita bisa lihat sendiri. Kemudian makannya gimana bu selama di sini, mau nggak makannya? Mau mbak tapi sedikit misalnya.
Nah, Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan boleh kita pakai leaflet. Ini aku kan leaflet ya, boleh langsung. Sesuai ujian leaflet, guys. Hafalan Bu, ya Allah. Ibu, ini tadi Ibu kan menyampaikan bahwa memang Ibu kan sudah terdiagnosis HIV. Tadi Ibu juga menyampaikan bahwa HIV itu yang Ibu ketahui adalah penyakit menular seksual. Betul Bu? Nah, HIV itu memang penyakit menular seksual. Memang sampai saat ini belum ada obatnya. Tapi ada obat-obatan yang untuk mendukung atau biar imunnya itu tidak semakin turun, atau HIV-nya itu bisa, kan ini masih HIV belum sampai AIDS. Kalau dia sampai AIDS itu kan kondisinya sudah akut ya. Itu kondisinya paling tidak kita bisa cegah sampai kualitas hidupnya itu meningkat. Nah, maka di sini saya memberikan edukasi Bu terkait dengan obat-obatan nanti yang harus Ibu minum. Nanti mungkin karena Ibu tinggal sendiri, jadi mungkin ibunya atau orang tuanya bisa menelpon untuk mengingatkan gitu. Nah, yang pertama karena tadi Ibu kan memang sudah boleh pulang. Nah, ini nanti boleh bawa obat. Nah, besok pas ujian ada obat-obatnya. Ini ada obat nanti yang akan dibawa pulang atau obat pulang. Namanya antiretroviral virus. Jadi atau singkat ARV. Jadi obat HIV itu bukan untuk mengobati, tapi antiretroviral. Jadi mencegah virus itu semakin banyak atau semakin menyebar, atau semakin berkembang biak. Boleh kamu pakai bahasa yang mudah aja. Jadi obatnya namanya ARV. Nah, rata-rata obat yang dibawa itu ada 4 jenis. Semuanya namanya ARV, tapi ARV-nya ada macam-macam. Nah, ada yang namanya INT, satu INT. Nah, INT ini obat yang digunakan fungsinya itu mencegah virus itu bukan berkembang biak. Jadi misalnya 2 jadi 4 kayak gitu, berkembang ya, berkembang biak. Nah, kemudian yang kedua itu obat INT. Nah, ini berbeda dengan yang INT. Kalau INT kan mencegah berkembang biak. Kalau ini mencegah biar tidak menyebar kemana-mana. Nah, kemudian ada obat namanya IP, protease inhibitor. Jadi dia ini mencegah. Jadi virus itu kan ada DNA-nya. DNA itu kan butuh protein untuk hidup. Nah, si IP ini, obat IP ini mencegah protease itu berproduksi. Sehingga kalau nggak ada protease, maka virus itu tidak akan berkembang. Paham ya? Nah, jadi obat IP ini mencegah Bu proteinnya biar nggak muncul, atau proteasenya nggak muncul. Protease ini makanannya si virus. Kamu boleh pakai bahasa yang mudah. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah obat INI. Nah, itu singkatan-singkatan. Karena kalau diomongin singkatan itu Allah. Boleh sambil sampaikan yang merah, yang putih. Kita nggak punya obat ARV, kebetulan. Karena obat ARV kan memang dijual tidak bebas ya. Nanti pakai modifikasi obatnya. Nah, nanti obat INI ini yang digunakan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh biar tidak semakin menurun. Nah, obat-obatan ini Bu harus diminum setiap hari. Nah, nanti ada yang 2 kali sehari, misalnya 2 kali 1. Nah, berarti sehari diminum 2 kali, pagi sama malam atau pagi sama sore. Berarti per 12 jam. Nanti silahkan Ibu hitung sendiri. Misalnya kalau mau mulai jam 9 semua silahkan. Ibu jelaskan. Nah, obat-obatan ini Bu, apapun itu yang 4 jenis itu bisa jadi punya efek samping. Di tiap orang itu berbeda. Cuma efek sampingnya itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa menyebabkan gangguan pencernaan, yaitu bisa diare, mual gitu. Terutama pada tahap awal Ibu minum. Karena apa? Tubuh mungkin masih beradaptasi. Nggak apa-apa Bu, kecuali diarenya makin parah sampai lemes, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, silahkan Ibu bawa ke rumah sakit. Tapi obatnya tetap diminum, jangan berhenti. Tapi kalau misalnya seharusnya setelah fase adaptasi itu dalam beberapa minggu efek samping itu sudah mulai mereda. Jadi udah nggak mual lagi minumnya.
udah nggak diare lagi. Nah kemudian efek samping yang kedua itu bisa menyebabkan gangguan persarafan. Contohnya apa? Pusing, jadi bikin pusing obatnya, atau kesemutan, beringin. Gak apa-apa Bu, nanti misalnya Mbak lah kalau saya pas ternyata efeknya pusing, saya boleh nggak minum obat pusing? Nggak apa-apa Bu. Nah yang ketiga itu adalah gangguan integumen atau gangguan kulit. Nah obat ini sering menyebabkan jadi muncul ruam kemerahan kayak gitu. Yang jelas bikin kulit itu jauh lebih kering dibanding sebelumnya. Gak apa-apa Bu pakai lotion saja. Tapi kalau misalnya ternyata ibu minum obat ini terus muncul jadi kehitaman atau gelap, kulitnya menjadi lebih gelap daripada sebelumnya, atau jadi kayak pruritus itu loh, mengeras habis bersisik dan kehitaman, ada yang sampai hitam semuanya itu ada. Nah kalau itu harus dibawa ke rumah sakit, berarti ada alergi terhadap obat. Sifatnya sistemik berarti kalau menyeluruh. Tapi kalau baru ruam saja, kemerahan kayak gitu, atau ya tadi yang paling ringan ya kering kulitnya, itu nggak apa-apa, tinggal pakai lotion atau ruamnya harusnya dalam beberapa minggu harus sudah hilang seperti itu. Nah kemudian efek samping berikutnya itu ada gangguan pada darah, yaitu apa? Bikin anemia. Jadi HB-nya itu menurun, sehingga rasanya pas habis minum obat rasanya lemes, malahan lemah, letih, lesu, ngantuk. Nah, itu nggak apa-apa Bu, ya Ibu tinggal istirahat atau makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Nah, jadi nanti kalau obatnya ini ada efek sampingnya tetap diminum Bu, kecuali tadi yang saya sampaikan, diarenya makin parah, pusingnya udah minum obat pusing nggak tertangani, atau tadi muncul kehitaman atau ruamnya itu ke seluruh tubuh dan sampai berhari-hari. Nah itu berarti ada alergi terhadap obatnya, maka harus dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah kemudian Bu, ini kan tadi Ibu menyampaikan, Ibu tahu pahamnya adalah menular seksual. Nah cuman HIV itu menular melalui cairan. Maka besok kalau di rumah lingkungannya, kalau bisa Ibu misalnya pulang ke rumah orang tua misalnya, jangan dikucilkan. Makan ya sama dengan yang lain, asalkan nggak bergantian gitu. Kemudian piring gelas ya jangan disendirikan. Kan yang jelas habis makan sama minum ya pasti dicuci kan. Tapi jangan terus sendirikan, ini khusus buat dia gitu. Karena apa? Nanti berarti lingkungan itu ada istilahnya tidak memberikan dukungan secara psikologis atau sosial. Nah itu nanti justru malah semakin ngedrop ya, karena merasa dikucilkan. Maka lingkungannya bagaimana modifikasi biar ya udah dia ini masih bisa aktivitas. Kemudian makanan atau alat-alatnya jangan disendirikan. Misalnya di kos ya tetap tadi hati-hati, misalnya jangan kalau seneng nato ya berhenti dulu, nggak usah seneng nato kan dulu jarum ya. Kalau misalnya sekarang sering transfusi darah, sebaiknya saat ini tidak transfusi darah dulu. Kan kalau transfusi tidak direkomendasikan untuk pasien HIV karena itu ada jarum suntiknya. Nah atau misalnya pasien ini ternyata juga punya DM yang nyuntik insulin. Nah kalau seperti itu berarti kan dia punya jarum insulin, ya kan? Nah upayakan bagaimana cara dia memodifikasi lingkungannya untuk membuang jarum insulin ini ben campur karo liyane, sehingga orang yang buang itu tidak tertusuk jarumnya yang habis digunakan. Misalnya Ibu beli aja box dimodifikasi untuk membuang jarum insulinnya. Nanti setelah penuh misalnya bisa dibuang di tempat sampah sendiri kayak gitu, atau di tempat pembuangan akhir, atau kadang ada yang dibakar. Nek dibakar kan mungkin menimbulkan polusi, bakar itu tonggo-tonggo ini ya, meskipun nggak nular lewat asap sih. Atau ya, jadi jangan upayakan meminimalisir jarumnya tadi untuk suntik insulin. Misalnya suntik insulin itu kita modifikasi lingkungan, ajarkan. Nah kemudian
treatment. Nah nanti ibu kan selain dapat obat di rumah, nanti ibu ada treatment tambahan misalnya karena tadi bukan masih nggak percaya dengan kondisinya. Nah ini nanti dijadwalkan untuk melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater. Ibu boleh cerita apa saja atau mungkin menanyakan terkait dengan kondisinya atau apa yang dirasakan, ini boleh. Atau misalnya ada treatment tambahan, Mbak boleh nggak saya misalnya sambil bekam? Kalau bekam tidak dianjurkan Bu, kan ada jarumnya juga kan, darahan, ada darah, cairan. Ya treatmentnya yang berhubungan dengan yang aman, misalnya yoga, meditasi. Ini paling enggak untuk kondisi psikologisnya. Tuh. Nah, kemudian boleh kamu sampaikan terkait dengan treatment tambahannya itu. Misal nih ada keluarganya, ini suaminya misalnya yang kena, istrinya kan sedang dicek, ada anaknya juga. Nah itu boleh modifikasi lingkungannya, Bu, maaf nanti pas epak, maaf selama pulang jangan melakukan hubungan seksual dulu. Kalau kepengen ya ditahan, boleh. Ya kan itu lingkungan. Yang namanya suami istri ya, mencegah. Bapak jangan sampai, memang ARV itu bisa mencegah penularan juga. Cuman kan presentasinya tidak 100%. Dengan konsumsi ARV memang salah satunya tadi mencegah berkembang atau menyebar ke yang lain, dalam artian menularkan ke yang lain. Tapi persentasenya kan tidak 100%, maka masih ada kemungkinan untuk menularkan. Jadi sebaiknya tidak hubungan dulu. Nah maka namanya itu apa ya, kebutuhan dasar yang berusaha untuk ditahan, maka akan menimbulkan masalah. Nah boleh tambahan treatment. Bapak kalau mau tambahan konsultasi, nanti kami akan daftarkan ke sana. Nah kemudian kita kasih edukasi kesehatan. Misalnya, nah tadi kan sudah disampaikan bahwa imunitas Bapak ini sedang menurun. Maka bagaimana caranya ketika pulang ke rumah, sistem kekebalan tubuhnya itu masih tetap bagus meskipun sudah dapat obat ARV juga. Tapi ada hal-hal yang perlu dilakukan. Misal, satu Pak, jaga kebersihan. Mau makan, mau ngapain atau habis dari ngapain, cuci tangan. Mandi juga sama, gosok gigi pun sama, menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua itu tadi misalnya olahraga teratur. Olahraga teratur itu masih boleh Pak, tapi disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya senang main padel, ya aku mau main padel. Karena larangan. Ning ra entuk campak main padel. Lari. Enggak apa-apa masih main padel, asal disesuaikan sama kondisinya. Misalnya tadi kan ada obat yang bikin lemes juga. Nah, itu kalau misalnya lemes ya udah berhenti dulu. Tapi boleh, silakan, olahraga itu masih tetap boleh. Bekerja pun juga masih nggak apa-apa. Nah kemudian juga hindari misalnya hal-hal yang bisa memungkinkan menurunkan sistem kekebalan tubuh, misalnya begadang. Kemudian kalau misalnya Bapak merokok enggak, kalau dia merokok upayakan untuk berhenti. Kemudian kalau misalnya tidak merokok, ya hindari tempat atau orang yang merokok. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita sehat kena asap rokok aja kadang sesek. Apalagi orang HIV yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Jangan-jangan besok malah jadi flu atau sesek. Maka boleh silakan untuk menghindari hal-hal yang tersebut. Jadi upayakan untuk tetap menjaga kekebalan tubuh itu tetap bagus Pak. Minum vitamin sebenarnya nggak usah karena sudah ada obat ARV. Vitaminnya ya dari makanan atau minuman yang minuman buah-buahan, jus gitu apa-apa. Jadi olahraga dan itu dopamin atau doping untuk menjaga kekebalan tubuh. Hujan-hujanan ya ojo. Nah
Kemudian pasiennya kita sampaikan, Bapak ini nanti setelah pulang kan dapat obat. Nah nanti berapa hari atau 3 hari itu kontrolnya sementara di sini. Misalnya ternyata di rumah sakit ini tidak ada VCT Pak, VCT atau klinik HIV, maka nanti Bapak selanjutnya itu akan dirujuk ke rumah sakit AIDS. Nanti kami akan siapkan rujukannya atau kami berikan surat rujukannya. Atau nanti tinggal daftar misalnya di CKN ya di CKN itu boleh kita edukasikan. Nah Bapak, HIV ini kan sebenarnya di Solo ini sudah ada komunitasnya orang-orang dengan HIV. Itu bentuknya itu nanti ada dukungan, saling menguatkan. Kalau kayak fokus grup diskusi gitu, meskipun bahas berat-berat. Jadi saya curhat kayak gitu. Itu untuk meningkatkan quality of life-nya orang HIV gitu. Nah nanti kalau Bapak mau itu nanti kami akan berikan kontaknya orang yang misalnya yang mengurusi komunitas tersebut, atau kalau enggak Bapak silakan cari sendiri. Di sini sudah ada komunitasnya, jadi bisa saling mendukung yang lain. Tuh. Nah kemudian nanti pas ke rumah makanan, karena ini tinggal sendiri misalnya, makanannya boleh Pak apa saja boleh dimakan, asal jangan misalnya yang memicu nanti misalnya terlalu pedas, itu bisa memicu dengan tadinya dulu makan pedas nggak apa-apa, sekarang bisa jadi malah diare karena sistem badan tubuhnya kan menurun semua. Nah kemudian makanan-makanan yang punya pengawet, yang jelas yang paling sehat ya makan buah, sayur, kemudian protein nggak apa-apa, daging, kemudian ikan itu silahkan, ayam nggak apa-apa, atau nabati, protein nabati, tahu tempe itu silahkan, nggak ada pantangan sebenarnya. Cuman hindari makanan-makanan yang memicu reaksi terutama pada pencernaan. Karena pasiennya HIV itu cenderung lebih rentan, dia makan pedas sedikit bisa jadi diare. Kemudian tadi makanan yang berpengawet, punya pengawet. Apakah Bapak sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas kita boleh centang semua, berarti kan sudah kita sampaikan semua, termasuk jadwal kontrol, obat. Nah, kalau sudah jelas, silakan tanda tangan bahwa kita sudah berikan edukasi. Nah, kalau sudah jelas, nanti ini sedang diproses untuk pulang. Nanti kemungkinan pulangnya kurang lebih 2 jam lagi. Nanti obatnya ini sudah boleh kamu edukasinya itu pas mendekati mau pulang, pas sudah dilepas infus dan lain-lain boleh, atau pas infusnya belum dilepas, atau biasanya paling sering sih nek obatnya wis teko. Jadi sambil kita menjelaskan ke pasien. Oke Bapak, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruangan. Semoga Bapak sehat.